yang telah memberikan kita segala macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan dilanjutkan dengan kajian rutin kita pada Sabtu subuh kali ini, kajian tafsir Al-Quran bersama yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Jami Bintaro Jaya, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kajian tafsir Al-Quran Sabtu subuh kali ini. Insya Allah akan membahas tentang manfaat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sama guru kita terhormat Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Adapun kami juga membuka dua sesi. Yang pertama yaitu sesi materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Yang kedua ada sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, nanti kami persilahkan masing-masing dua penanya, baik jamaah online maupun offline. Kajian tafsir Al-Quran pada Sabtu subuh kali ini selain diselenggarakan di Masjid Jami Bintaro Jaya, kami juga menyiarkan langsung melalui channel YouTube kami yaitu MJBJ TV. Bagi para jamaah yang ingin menyaksikan ulang, dapat menontonnya di channel kami tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai saja kajian tafsir Al-Quran ini dengan tema manfaat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji Al-Quran yang kini akan kita bahas surat Yunus ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana biwakil. Yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai seluruh manusia, telah datang kepadamu kebenaran yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa saja yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Nah, ayat ini merupakan penutup dari surat Yunus yang seruannya ditujukan untuk semua manusia. Siapa semua manusia itu? Yaitu baik mereka yang beriman maupun yang kafir, mereka yang bertauhid maupun yang musyrik, ataupun mereka yang meyakini Allah itu ada atau yang mengingkari atau ateis, ya. Sehingga seluruh manusia disebutkan atau termasuk dalam lingkup ungkapan ya ayyuhan nas ini, ya. Apa berita yang disampaikan?
berita ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan tugas atau menugaskan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an. Ya. Allah mengisyaratkan qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sungguh telah datang petunjuk dari Allah melalui Al-Qur'an. Ya. Nah, Al-Qur'an ini merupakan salah satu dari beberapa kitab suci yang diwahyukan Allah kepada para nabinya. Sebagaimana kita tahu, dalam rukun iman nomor 3 itu beriman percaya pada kitab-kitab suci. Dan kitab suci yang diwahyukan Allah ada 4, yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 4 kitab suci ini, ya, yang jadi pedoman yang berisi syariat itu hanya 3, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Quran. Karena itu dalam banyak surat, dalam banyak ayat, ketiganya ini sering disebut. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat ketiga, ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nah, jadi disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 3 tadi, Allah telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab Al-Quran, ya, musaddiqal lima baina yadayhi, yang punya fungsi untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab sebelumnya itu juga datang dari Allah, merupakan kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu Allah juga mengingatkan wa anzala Taurat wal Injil, dan sebelumnya Allah telah menurunkan Taurat dan Injil. Di sini kitab Zabur tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Karena ini terkait dengan syariat. Jadi syariat atau kitab suci yang berisi syariat hanya 3, Taurat, Injil, Zabur. Ya. Dengan demikian, ketiga kitab suci ini merupakan panduan bagi manusia pada masanya. Artinya apa? Taurat merupakan panduan kepada manusia pada masanya, yaitu sejak diturunkannya kitab ini, kitab Taurat, sampai kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ini panjang ya, dari Nabi Musa, kemudian selanjutnya sampai Nabi Isa. Ketika Nabi Isa, maka Allah menurunkan wahyu baru, syariat baru, yaitu disebut syariat Nasrani, dengan kitab sucinya Injil. Nah, ini berlaku selama 600 tahun. Kemudian setelah 600 tahun, maka Allah mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nabi terakhir ini juga dianugerahi kitab suci Al-Quran. Nah, inilah yang diungkapkan dalam ayat ini. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haq
wahai seluruh manusia, ini menyangkut semua manusia, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, juga disebut dalam seruan ya ayyuhan nas. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab suci sebelumnya sudah kedaluarsa, artinya sudah tidak tepat lagi untuk masa selanjutnya, sehingga perlu diperbarui dengan turunnya Al-Quran. Nah, karena itu di sini dikatakan qad ja'akumul haqqu, sudah datang ajaran yang benar, ya, syariat yang tepat untuk masa kini. Nah, sehingga dengan demikian mestinya semua orang berpedoman kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kalau kitab Taurat diwahyukan hanya selama 40 malam. Satu kitab Taurat 40 malam. Injil itu diwahyukan selama 3 tahun, selama kerasulan dari Nabi Isa alaihissalam, sehingga waktunya singkat. Al-Quran diwahyukan selama 20 tahun lebih. Ada yang mengatakan 22 tahun, yaitu Rasulullah ketika di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 9 tahun, maka 22 tahun. Nah, ayatnya, nah ini mungkin kita mendengar dari para guru ngaji kita, Al-Quran itu hebat. Ayatnya aja jumlahnya 6.666. Wah, ini hebat nih. Saya penasaran. Saya hitung sendiri. Bapak-bapak juga bisa menghitung ya. Bapak-bapak memiliki mushaf atau pakai apa? Pakai buka mushaf, lihat tiap ayat terakhir. Surat Al-Fatihah misalnya 7. Kemudian dengan HP ada kalkulatornya, 7 ditambah surat Al-Baqarah 286. Ditambah surat Ali Imran 200 ayat. Terus begitu, saya pernah menghitung, tidak banyak waktu yang digunakan, paling lama 30 menit. Ternyata jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. Jadi bukan 6666, bukan, salah itu. Kalau nggak percaya, dihitung sendiri. Buka mushaf, kemudian dilihat akhir tiap surat itu ayatnya berapa. Itu nanti hasilnya 6.236. Nah ini, jadi ketika mendengar 666 itu kita yakin, itu namanya ilmu yakin. Keyakinan yang didapat dari pengetahuan. Pengetahuan misalnya bisa jadi baca, bisa jadi dari informasi ustadz, bisa jadi dari teman dan sebagainya. Tapi ketika menghitung sendiri, maka keyakinan tadi naik menjadi ainul yakin. Nah, karena itu bapak-bapak jangan puas dengan ilmu yakin. Termasuk apa yang saya katakan ini, bapak serap, ini masih ilmu yakin. Keyakinan dari informasi, pengetahuan. Harus ditingkatkan jadi ainul yakin. Gimana caranya? Hitung sendiri. Dan sekarang tidak sulit untuk menghitung karena ada sarana yang memudahkan kita. Setiap HP bapak pasti ada fitur kalkulatornya. Buka mushaf, dihitung di situ. Nah, itu ya. Nah, kemudian
Al-Quran ini juga istimewa. Suratnya ada 114 surat. Tiap surat diawali basmalah. Ya. Sehingga mestinya jumlah basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran ada 114. Tapi ternyata ada satu surat yang tidak diawali basmalah, yaitu surat At-Taubah. Bapak-bapak kalau buka surat Al-Anfal itu surat ke-8, surat ke-9-nya At-Taubah tidak diawali basmalah. Kalau gitu kurang, jadi 113. Tapi ternyata dalam surat An-Naml ayat berapa itu, 22 atau 23 atau 24 lupa saya, itu diawali ada ayat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kata bismillah lagi dalam surat An-Naml, sehingga ternyata jumlah basmalah dalam Quran juga ada 114 banyaknya. Nah, itu ya. Sehingga di sini keistimewaan Al-Quran itu ya. Nah, salah satu yang disebutkan tentang Al-Quran, Al-Quran itu mukjizat. Di mana mukjizatnya? Nah, ini yang tentunya kita harus pelajari. Nabi-nabi terdahulu memiliki mukjizat yang luar biasa. Mukjizat dari Nabi Soleh itu bisa dianugerahi Allah seekor unta, dan unta ini ternyata menghasilkan susu sebanyak keperluan orang kampung semuanya. Jadi setiap orang meminum susu setiap hari. Nah, ini dapat dipenuhi oleh satu ekor unta. Nah, ini sebetulnya apa itu tuntunan yang baik agar setiap orang selalu mengkonsumsi susu minimal 1 gelas sehari atau 2 gelas. Apa manfaatnya? Yaitu menguatkan tulang sejak dini, sehingga ketika lanjut usia tidak diserang osteoporosis. Nah, ini sekarang ini negara yang mewajibkan rakyatnya minum susu itu hanya India. India itu kaya miskin, dalam kota, di luar kota, di desa, semuanya minum susu. Dan ketika susu ini dihasilkan oleh sapi, maka sapi bagi masyarakat India merupakan hewan yang paling dihormati, tidak boleh disembelih. Nah, maka sering terjadi konflik antara orang Islam dan orang Hindu. Kenapa? Karena orang Islam ketika hari raya Idul Adha memotong hewan kurban. Ketika ketahuan hewan kurban ini adalah sapi, orang Hindu akan ngamuk. Karena itu di India tidak boleh memotong sapi, ya, menyembelih sapi. Maka yang disembelih adalah kambing. Nah, ini kalau di India demikian. Nah, kemudian Nabi Ibrahim di antara mukjizatnya tidak mempan dibakar. Ya. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya tongkat. Bahkan dalam surat Al-Isra dikatakan ada 9 mukjizat dari Nabi Musa. Pertama, tongkat menjadi ular. Kemudian ada hama yang berupa katak, belalang, ya, kemudian juga penyakit-penyakit, kemudian air menjadi darah. Nah, selain itu kemudian tongkat bisa dipukulkan ke laut sehingga terbuka jalan.
Dan yang terakhir adalah apa itu, tongkat tadi dapat digunakan untuk memecah batu sehingga batu itu memancarkan 12 mata air. Nabi Isa mempunyai mukjizat lebih hebat lagi. Bisa menyembuhkan orang sakit lepra yang pada waktu itu belum ada obatnya. Sehingga kalau orang sakit lepra langsung diisolasi, diasingkan, karena mereka khawatir menular dan mereka pasti meninggal. Kemudian bisa membuat orang yang buta sejak lahir sudah buta alamiah, itu dibuat menjadi melihat lagi, bisa melihat. Dan yang paling istimewa adalah membangunkan orang yang meninggal, yang sudah meninggal, bisa dihidupkan lagi. Nah ini Rasulullah juga dikarunia mukjizat. Ada mukjizat yang bisa diindra, seperti terbelahnya bulan. Jadi Rasulullah ditanya, "Hai Muhammad, kalau kamu memang Rasul, tunjukkan mukjizatmu." Maka Rasul atas izin Allah, dan lihatlah bulan itu. Bulan terlihat bagus, lengkap. Ada apa di bulan? Kamu lihat bulan bagaimana? Sempurna? Tidak. Sekarang bulan itu terbelah menjadi 2. Nah, terlihat ada garisnya. Ternyata dalam penemuan modern, saya lihat di di YouTube dan di Google, apakah benar bulan itu terbelah? Ternyata dari penginderaan NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat, memang ditemukan ada jurang, ya. Jadi jurang yang membelah bulan itu. Nah, ada seperti itu, sehingga dalam komentarnya, inilah mungkin yang dikatakan Rasulullah, bahwa beliau mendapat mukjizat untuk memberi informasi bahwa bulan itu tidak sempurna, tetapi ada belahan di tengahnya. Nah, itu antara lain. Tetapi Al-Quran, kalau mukjizat-mukjizat tadi hanya sekali terjadi, tidak terulang. Sedangkan Al-Quran disebutkan mukjizat yang abadi, sejak diwahyukan sampai sekarang tidak berubah. Nah, apa mukjizatnya? Nah, mukjizatnya itu ada dari segi bahasa. Nah, segi bahasa mungkin kita tidak tahu, karena kita tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, ya. Tapi orang-orang Arab pada waktu itu, begitu mendengar Rasulullah melantunkan, membaca Al-Quran, mereka kagum. Oh, bukan main, susunan ayatnya luar biasa, ya. Pilihan kata-katanya sangat tepat. Nah, ini kita tidak bisa membayangkan bagaimana. Misalnya, ihdinas sirotol mustaqim. Sirotun itu artinya jalan. Dalam bahasa Arab, jalan itu bisa disebut sirotun, bisa disebut sabilun. Misalnya, fi sabilillah, di jalan Allah. Bisa disebut syari'on, bisa disebut torikun. Tapi kenapa ihdinas sirotol mustaqim tidak boleh diganti ihdinas sabilal mustaqim? Walaupun artinya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kebaikan misalnya, kebaikan dalam Al-Quran disebut dengan banyak kata. Ada hasanah, ada toyibah, ada al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, menyuruh pada kebaikan. Ada as-solihat, al-a'malu solihah. Ada al-birru. Tapi
ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini tidak bisa diganti Rabbana atina fid dunya thayyibah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti maknanya akan berbeda. Nah, ini pilihan katanya itu tepat sekali. Sehingga dengan demikian orang-orang Arab itu pada masa Rasulullah sering terkagum mendengar lantunan ayat Quran. Sehingga diceritakan Abu Jahal itu orang yang paling menentang Rasulullah. Dan Walid bin Mughirah itu sastrawan yang juga tidak senang pada Rasulullah. Tapi pada malam-malam terlihat Abu Jahal tadi pergi ke rumah Rasul, berdiri di luar jendelanya. Kenapa? Beliau mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Saat itu datang pula Walid bin Mughirah. Dia kaget. Lah, kamu ngapain? Saya lagi dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad. Ternyata bacaan itu merupakan syair-syair yang indah. Nah, ini orang Arab kala itu gemar puisi, gemar syair, dan yang dibaca sangat bagus menurut mereka. Karena itu kalau bapak-bapak membuka Al-Quran dan membaca surat yang makiyah, surat Al-Quran itu terbagi dua, ada yang makiyah, ada yang madaniyah. Makiyah itu artinya surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah. Karena sebelum hijrah Rasulullah berdomisili di Mekah. Nah, setelah hijrah disebut madaniyah. Nah, surat makiyah itu suratnya puitis, bersajak, sehingga enak didengar. Ya. Karena itu kalau imam membaca surat-surat makiyah ketika memimpin sholat, maka akhirannya itu pasti enak didengar. Seperti surat Al-Kahfi. Wah, itu akhirannya itu enak sekali, ya. Karena dengan demikian ini menunjukkan inilah wahyu yang tidak bisa dibuat manusia. Kemudian kalau zaman kita sekarang, maka kita membuktikannya secara ilmiah. Ternyata secara ilmiah. Saya pernah cerita ada seorang pendeta dari Kanada, Gary Miller, itu benci sama Islam, tidak senang pada ajaran agama ini, maka dia mempelajari Al-Quran. Tapi ketika sampai pada ayat awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, yang artinya apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui dulu langit dan bumi ini merupakan satu planet, kemudian planet ini meledak keras, fafataknahuma, dipisahkan sehingga menjadi jutaan bahkan miliaran planet. Nah, ketika membaca itu Gary Miller kaget. Loh, terbelahnya, meledaknya planet ini merupakan teori yang baru diungkapkan 3 tahun yang lalu. Gary Miller mengatakan itu tahun 76, penemuan ini tahun 73, dan penemu teori itu mendapat hadiah Nobel. Teori itu kemudian disebut dengan teori Big Bang, ledakan besar yang menyebabkan terjadinya planet-planet. Nah, di situ sehingga secara ilmiah ternyata Al-Quran memuat ayat-ayat yang kenyataannya baru ditemukan pada periode modern ini. Nah, inilah al-haqqu
tuntunan Allah, syariat Allah, wahyu Allah yang benar. Apalagi ayat-ayat yang mencakup kegiatan sehari-hari. Itu semua merupakan ayat-ayat yang berisi kebenaran. Ada ayat misalnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yang artinya apabila kamu diberi salam oleh seseorang ketika berjumpa, maka balaslah salam itu dengan lebih baik atau yang serupa. Nah, ini etika ya. Ketika kita berjumpa seringkali kalau di kantor biasanya selamat pagi. Nah, ini juga doa. Kalau secara Islam assalamualaikum, ini doa. Etika memberi salam itu sunnah, tapi menjawab menjadi wajib. Nah, ini etika. Nah, ini tuntunan Al-Quran yang mengajak kita pada kondisi yang lebih baik. Karena itulah, kalau itu dilaksanakan, seseorang saling menyapa, maka akan memberikan keakraban secara rohani, secara rohani. Nah, tetapi kalau kita berjumpa tidak saling memberi salam, maka yang muncul, wah sombong amat ini, ketemu nggak mau nengok, nggak mau menyapa. Nah, ini akan menimbulkan mungkin rasa tidak senang, bisa juga nanti akan menjadi konflik. Nah, ini tuntunan Al-Quran ya. Nah, kemudian umat manusia dianjurkan apa? Pelajari, pahami. Kalau mau membaca, mempelajari, memahami, dan mau meyakini tuntunan itu, berarti mereka yang pelajari mendapat petunjuk. Kalau mendapat petunjuk, dia berusaha melaksanakan tuntunan itu, maka yang beruntung adalah dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengingkari, tidak mau melaksanakan petunjuk itu, pasti dia akan merasakan akibatnya sendiri pula. Saya sering cerita dulu ya. Ada ayat, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Artinya apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, ketahuilah bahwa kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, yakinlah bahwa akibatnya juga akan menimpa dirimu pula. Misalnya berbuat buruk, mencaci orang lain, memaki orang lain. Memaki ini termasuk perbuatan buruk. Saya yakin pernah melakukannya karena kesal pada teman, pada orang lain, atau sedang naik kendaraan disalip bus, kita sering memaki atau mencaci ya. Tapi ketika berhadapan kita memaki orang lain, kira-kira bagaimana respon orang yang kita maki? Pasti dia marah. Kalau marah, apa yang dia lakukan? Dia akan balas memaki yang lebih buruk lagi. Nah, ini sering sini. Sehingga itu tadi, wa in asa'tum fala. Itu kalau kita memaki, maka makian itu akan kembali pada kita dengan lebih buruk lagi. Nah, dengan demikian ini yang selalu akan terjadi. Tapi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu juga akan kembali pada diri kita juga. Saya pernah cerita itu ya, ketika saya bepergian dengan teman keluar kota beberapa hari. Ketika akan pulang, teman tadi mengatakan, yuk antarkan saya ke toko mainan. Nah, cari toko mainan sama driver yang mengantarkan, tolong antarkan ke toko mainan. Setelah di toko mainan, dipilih mainan yang
paling bagus, mobil-mobilan yang lebih, yang keluaran terbaru. Nah, mas saya tanya, untuk siapa mas? Ya untuk anak saya, masa untuk saya. Nah, tapi saya lihat di rumah mas itu banyak mainan dan masing-masing saling dilepasin protolin gitu. Anak kalau melihat mainan dibuka satu-satu, tapi nggak bisa lagi ngembalikan. Nah, protolin rusak. Nanti sampai di rumah paling juga di protolin, dirusak oleh anak. Terus teman saya menjawab, apakah anak saya itu berniat merusak? Tidak. Apakah berniat melepasi satu persatu biar tidak berfungsi? Tidak. Itu dilakukan karena keinginan tahu. Nah, kita pergi keluar kota. Ketika kembali pulang ke rumah, kira-kira apa yang diungkapkan istri dan anak kita? Bapak-bapak sering keluar kota, pasti ketika pulang yang ditanyakan pertama, Pak, Ayah, bawa apa? Oleh-olehnya apa? Nah, nggak ada anak bertanya, Pak, selamat Pak, sukses Pak kerjaannya, nggak ada yang nanya gitu. Tapi yang ditanya, oleh-olehnya apa? Saya sekarang masih sering ya, kadang-kadang ada tugas pulang habis sisa. Setelah pulang sampai rumah, bawa apa ya? Nah, yang dilihat di tangan tuh bawa apa ini? Nah, ini. Itu sesuatu yang ternyata ditunggu-tunggu orang di rumah. Kalau bapak-bapak menjawab, saya membawa oleh-oleh yang bagus. Apa respon mereka? Senang. Wah, nggak sia-sia nungguin sampai malam. Nah, ini. Itu senang mereka. Tapi kalau kita jawab, wah saya nggak bisa bawa apa-apa, nggak ada waktu belinya. Ya, ditungguin lama nggak bawa apa-apa, payah nih. Nah, gitu ya. Nah, ketika anak kecewa karena kita tidak membawa apa-apa, apa perasaan bapak-bapak? Sedih. Ya ampun, tadi mampir sebentar kan bisa, paling terlambat sedikit. Tapi anak senang. Kalau anak senang, saya ikut senang. Nah, tapi kalau saya tidak membawa, anak sedih, kecewa, saya juga kecewa. Nah, ini arti in ahsantum, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kita rasakan juga. Nah, ada orang yang dermawan. Ketika ditanya, kenapa Bapak seringkali berbagi? Maka jawabannya apa? Saya merasakan kepuasan batin ketika orang yang menerima itu tersenyum. Wajahnya gembira menerima sedekah tadi. Ketika saya melihat wajahnya ceria, mengungkapkan terima kasih, ada rasa puas, ada rasa senang di hati. Nah, kalau kita berbuat baik, pertama kebaikan itu akan kembali pada diri sendiri. Nah, ini apa? Bukti Al-Quran tadi merupakan ajaran-ajaran yang benar. Dan kalau kita yakini, kita laksanakan petunjuk-petunjuknya, maka ini akan kembali kepada kita dengan ketenangan, dengan kedamaian, dan dengan kebahagiaan. Nah, ini kebahagiaan. Nah, inilah yang dikatakan famanih tada fa innama yahtadi li nafsi. Siapapun yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran itu, maka sebetulnya petunjuk itu akan bermanfaat bagi dirinya. Sebaliknya dikatakan waman dhalla fa innama yadhillu alaiha. Kalau dia mengingkari ajaran Al-Quran, melanggar larangan Al-Quran, tidak mau melaksanakan tuntunannya,
maka yang rugi adalah dia sendiri. Nah, ini yang diungkapkan Al-Quran tadi. Dan Rasulullah hanya menyampaikan. Rasul tidak bisa mengawasi. Kayak kita berlalu lintas, ya, sering macet. Nah, ini kalau ada polisi yang mengatur, yang mengawasi, biasanya akan lebih lancar. Ya, merah berhenti dulu, hijau jalan. Nah, ini. Tapi kalau dalam hal ini Rasul hanya menyampaikan, tidak bisa mengawasi apakah seseorang melaksanakan tuntunan Al-Quran itu atau tidak. Nah, padahal tidak ada satupun ayat Quran yang mengajarkan keburukan. Tidak ada satupun ayat Quran yang akan menjurumuskan manusia dalam kesesatan. Nah, ini yang harus diyakini. Al-Quran datang dari Allah yang maha benar. Karena itu isinya pasti benar. Al-Quran turun dari Allah yang maha baik. Maka ajaran-ajarannya pasti untuk kebaikan kita semuanya. Nah, karena itulah di sini diungkapkan agar kita selalu mengikuti Al-Quran itu. Dan ayat lanjutnya, wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah. Nah, ini perintah kepada Rasul, ikuti ya, apapun yang diwahyukan Allah kepadamu. Ikuti Al-Quran yang telah diturunkan Allah melalui Jibril kepadamu. Isinya adalah untuk kebaikan kamu, Muhammad, untuk kebaikan umatmu, dan untuk kebaikan manusia seluruhnya. Ada ayat yang sekarang sering dilalaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di bumi ini. Tapi seperti kita saksikan, masih banyak orang yang membuat kerusakan. Misalnya menebangi pepohonan tidak ditanami kembali. Ada program pemerintah pemanfaatan hutan. Maka pemerintah kemudian mengumumkan siapa ingin memanfaatkan hutan dengan sistem HPH, hak penguasaan hutan untuk diambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Kayunya ditebangi, dibuat jadi kayu lapis, sebagian jadi kertas, sebagian jadi bagian yang jadi pupuk alami, ya. Tapi kewajiban setelah ditebangi ditanami kembali. Reboisasi. Ternyata berlomba-lomba orang memiliki HPH. Kalimantan yang paling parah. Jutaan hektar dibagi-bagi oleh pengusaha-pengusaha. Pengusaha datangkan alat berat, dipotongi itu hutan pohon-pohonannya. Kalau kita dulu motong pohon itu kalau dengan kampak ya, 1 jam mungkin dapat 1. Sekarang dengan gergaji listrik lebih cepat lagi dengan alat berat. Nah, tapi mereka tidak mau mengganti pohon yang dipotong itu dengan tanaman baru. Nah, inilah kerusakan sehingga sekarang di mana-mana terjadi banjir, ya. Apalagi di Jakarta. Ini sudah musim hujan lagi. Kemarin seharian hujan. Pasti Jakarta banyak yang tergenang karena memang daerah aliran sungai, gitu ya. Nah, ini di sini kalau ikuti tuntunan Al-Quran, pasti yang akan ditemukan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Tapi kalau diingkari, yang akan didapatkan kerugian dan juga penderitaan. Sehingga tepatlah ungkapan Allah Subhanahu wa taala, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kalau di daratan munculnya kerusakan di
daratan dan lautan karena ulah tangan manusia. Kalau di daratan menebangi pepohonan, merusak, menggali untuk tambang tidak diperbaiki. Kalau di lautan apa yang dirusak? Ternyata sekarang lautan di Teluk Jakarta itu sudah tidak sehat. Banyak sampah, sampah plastik, banyak juga sampah limbah pabrik. Nah ini sehingga banyak ikan-ikan yang mati. Nah, ini kerusakan di laut. Seringkali ada pula orang mencari ikan di laut dengan bom, karena mereka kesulitan dengan jaring, maka dibom, duer, ikan pada mati, mengambang, diambili. Nah itu kemudian dijual. Nah ini kerusakan di laut. Karena apa? Tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Nah karena itu Rasulullah diwajibkan harus terus konsisten istiqomah mengikuti tuntunan Al-Quran dan tidak mengingkarinya. Nah, sehingga kelak Allah akan datang, akan memanggil semua orang untuk diminta pertanggungjawaban. Kita pun semua manusia tanpa kecuali diminta pertanggungjawabannya, atau dalam bahasa kita akan dihisab. Siapa yang dihisab? Kita semua, manusia lainnya juga, bahkan termasuk para nabi pun dihisab. Tapi mereka karena selalu istighfar, mohon ampun, maka ketika dihisab dosa-dosanya sudah hilang. Sehingga di sini ketika dihisab, wah, dosanya hilang, silahkan langsung masuk surga. Kita bagaimana? Kita pun bisa demikian. Dengan syarat apa? Selalu istighfar, bertaubat, dan berhenti dari segala perbuatan-perbuatan buruk. Dengan istighfar, bertaubat, dosa-dosa kita masa lalu akan dicoret, dihapus. Nah, ini janji Allah dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ini janji Allah. Cepatlah beristighfar, bertaubat, niscaya dosa dihapus dan akan dianugerahi jannatin, surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, di sini. Sehingga ini janji Allah, dan Allah adalah selalu menepati janjinya. Nah, inilah Bapak-bapak, dua ayat, dan ini sekaligus ayat terakhir dari surat Yunus. Sehingga yang akan datang kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Hud. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan yang akan bertanya. Ya. Ya, alhamdulillah penjelasan yang luar biasa dari guru kita. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Apa yang disampaikan memang demikian, bahwa kebenaran itu dari Allah, dan kita sebagai manusia termasuk para nabi menyampaikan kebenaran. Hanya saja ternyata kebenaran, setiap orang yang menyampaikan kebenaran itu tidak pernah luput dari cobaan atau gangguan orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Terlebih-lebih kalau kita lihat di negara kita yang terjadi pada kondisi sekarang ini, itu orang-orang yang menyampaikan kebenaran malah distigma sebagai teroris, bahkan mereka dipenjara. Ini adalah kenyataan yang ada. Hanya saja ketika kita itu berpikir, rasanya pada saat ini kalau kita menyampaikan kebenaran, apalagi para dai,
itu betapa beratnya hidup di zaman sekarang. Ini artinya bahwa, apalagi kalau mohon maaf saya sendiri ya pegawai negeri, ini rasanya kalau saya konsepkan dengan agama kita yang kemudian itu akan berhadapan dengan apa namanya di stigma semacam itu juga gitu. Oleh karena itu ini kita melihat kalau kita berpikir secara rasional itu benar-benar hampir kita putus asa pada zaman saat ini gitu. Ya kita lihat saja misalnya seperti wakil presiden saja yang dulu cukup vokal, akhirnya begitu dirangkul dia juga akhirnya tidak bisa lagi menegakkan kebenaran gitu. Tetapi alhamdulillah Ustadz, saya baca buku, ada buku yang sekarang itu ditulis sama Raden Hasan Saputra, namanya Berpikir Supra-Rasional. Ternyata berpikir supra-rasional ini adalah berpikir yang memang juga seperti dicontohkan oleh para nabi yang mereka itu mempunyai sifat tawakal kepada Allah. Maka dengan cara semacam itu, kalau secara rasional kita rasanya udah putus asa, ekonomi sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak Islami, kemudian politik dan sebagainya. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan berbuat nanti terhadap makar mereka. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita agar kita selamat dunia akhirat, sementara kita berpegang pada prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya dan juga merupakan pengalaman hidup ya. Kita hidup pada zaman sekarang yang harus kita ingat, kehidupan kita tidak mandiri, tapi terkait dengan orang-orang lain. Terkait pula dengan secara global, ya. Yaitu terkait pula dengan kondisi seluruh dunia ini. Nah ini tentu yang harus kita maklumi. Sehingga dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan kita, tapi juga lingkungan di luar kita. Tadi diungkapkan tuntunan-tuntunan agama itu pasti baik. Hanya kebaikan agama ini ada yang keberatan karena menghalangi mereka dari keinginan-keinginannya. Nah, itu ya, dari keinginan-keinginannya. Nah, dari situlah maka Al-Qur'an mengajarkan pada kita, itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan ajaklah orang-orang lain ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan contoh-contoh, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian ajak diskusi dengan cara yang terbaik. Nah, ini ada 3 cara tadi. Yang pertama dengan bijaksana. Bijaksana itu artinya apa? Kita mengajak pada kebaikan, tetapi dengan cara yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, tidak menyebabkan orang lain marah, tapi mereka bisa paham, bisa mengerti apa yang kita usulkan. Nah, di situ ini memerlukan perjuangan batin, perjuangan ketika kita berdiskusi, ketika kita mengajak. Nah, kemudian sebagian
menganggap bahwa ulama itu dianggap radikal, dianggap keras, bahkan dinilai bibit-bibit terorisme. Kenapa demikian? Karena dalam mengajak mereka menyampaikan kebenaran, tapi cara menyampaikannya tidak bijaksana. Sehingga ada pemerintah itu harusnya menyejahterakan rakyat, tapi ternyata pemerintah begini, berarti tidak benar. Nah, di sini tentu orang yang dikritik demikian ada yang menerima dengan introspeksi diri, tapi ada yang marah. Nah, gitu ya. Sehingga disinilah yang muncul kondisi sekarang ini, ya, yang ada sebagian yang tenang, ada sebagian marah karena mengajaknya tidak bijaksana tadi. Nah, bijaksana bagaimana? Nah, tentu dengan cara bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik, dengan kalimat-kalimat yang santun, ya, dan dapat dipahami oleh mereka. Nah, disitulah yang yang selalu dianjurkan, sehingga ada sebagian kiai, ustadz atau ulama yang menggebu-gebu, ngeritik seolah-olah pemerintah itu nggak ada yang benar dalam segala keputusannya. Nah, belum tentu. Yang harus kita pahami, ketika pemerintah menetapkan suatu aturan, pasti ada yang diuntungkan, yang senang, tapi ada juga yang merasa dirugikan. Nah, biasanya yang merugikan inilah yang akan mengecam, mengkritik mati-matian. Misalnya, larangan ekspor nikel. Nah, ini pertama para penambang nikel bingung. Setelah saya nambang, hasilnya dikemanakan, nggak boleh diekspor. Ya. Mereka ikut mengecam. Luar negeri tidak boleh impor nikel dari Indonesia, marah pula. Nah, sekarang ini Eropa mau membawa kasus ini ke WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia. Ya, kalau dilaporkan nanti di sidang, kemungkinan Indonesia kalah karena melanggar kebebasan perdagangan. Tapi Indonesia mengatakan kami begini karena ingin mengolah di dalam negeri sehingga menjadi produk yang lebih baik, sehingga harganya pun lebih mahal. Nah, ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ada yang senang, ada yang tidak. Semua kebijakan itu. Sehingga ketika itulah kita harus menyadari mengapa demikian. Ya. Kalau kita sadari, kita pahami, mungkin emosi kita akan sedikit menurun karena memahami apa tujuannya. Nah, semua itu kadang-kadang karena kita belum paham, karena kita tidak mengerti. Kriminalisasi ulama, apa betul ada? Nah, pertanyaannya itu, apa betul ada? Ada, itu buktinya Habib Rizik ditahan. Nah, kenapa dia ditahan? Nah, di situ muncul pertanyaan. Kasus yang dulu sedang maraknya COVID, ya, sehingga pemerintah berusaha untuk mencegah menularnya COVID secara spektakuler. Salah satunya adalah dilarang berkumpul, dilarang berkerumun. Nah, seperti kita di masjid ini pun ada waktunya sholat jamaah dibatasi hanya sekian persen. Akibatnya dibuat saf-saf baru yang jaraknya 1 meter 1 meter. Nah, ketika itu justru Habib Rizik mengadakan hajatan dan yang datang ribuan orang berkumpul. Nah, ini
sudah ada ketentuan ini tidak boleh. Nah, di situ sebetulnya pokok masalahnya melanggar larangan untuk kebaikan masyarakat, untuk menjaga kesehatan. Nah, di situ mungkin ada pula yang kemudian menambah-nambah. Nah, ini oknum-oknum yang menambah-nambah sehingga terkesan kesalahannya menjadi berat. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan reaksi negatif dari umat Islam tadi. Nah, demikian ya. Sehingga dengan begitu kita juga harus menyadari hal-hal seperti itu. Sekarang yang paling sedang dimasalahkan adalah BBM naik. Nah, itu ya. Nah, ini terkait dengan global. Perang Rusia Ukraina telah menyebabkan harga BBM itu naik luar biasa ya. Sampai 1 barel lebih dari $120. Nah, ini Indonesia kelimpungan ini. Kenapa? Karena sebagian dari BBM yang kita gunakan itu impor. Kita ini jual minyak mentah, habis digali, ditambang, dijual. Jualnya kemana? Ke Singapura. Singapura itu punya kilang-kilang minyak yang mengubah minyak mentah menjadi bensin, menjadi aftur. Setelah itu kita beli lagi dari Singapura. Nah, tentu harganya naik ya. Nah, ketika kita beli dengan harga yang sekarang luar biasa tinggi, dijual ke rakyat, kata pemerintah ya, ini kata pemerintah, ini rugi, maka pemerintah memberi subsidi. Kemarin diumumkan subsidi BBM dan listrik itu sampai 500 triliun lebih. Saya nggak bisa bayangkan uang 1 triliun aja berapa banyaknya ya, apalagi 500 triliun itu. Nah, ini yang menyebabkan naik. Nah, tentu masyarakat tidak ingin dinaikkan, tapi kalau tidak ingin dinaikkan, dari mana nanti nambahnya? Nah, ini serba repot. Pemerintah repot, masyarakat repot, karena kalau BBM naik semuanya juga ikut naik itu ya. Jadi ini kalau saya lihat, saya beli martabak itu ya, loh kemarin sekian kok, ini 1 hari BBM juga naik Pak, jadi ini naik juga. Jadi martabak pun ikut naik itu ya. Itu jadi saya juga, wah ini efek dominonya terjadi, sehingga saat ini semua bahan segala macam naik mengikuti BBM. Kalau ditanya BBM-nya juga naik, sudah kita nggak bisa berkilah lagi gitu ya, karena memang demikian. Tapi itulah kehidupan secara global yang saling terkait, karena kita menghasilkan minyak mentah yang tidak cukup ya. Ada negara yang hasilnya minyak banyak, penduduknya sedikit. Karena itu bensin BBM di negaranya murah. Tapi kita hasilnya sedikit, tidak sampai 800.000 barel sehari, penggunaan lebih dari 2 juta barel sehari penggunaan. Nah, dari mana itu kurangnya? Nah, ngimpor. Kita ini sekarang bukan pengekspor minyak, tapi pengimpor, termasuk pengimpor. Nah, ini yang repot. Nah, ini sehingga karena minyaknya mahal tadi. Nah, inilah kehidupan kita selalu terkait dengan masalah internasional. Kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga kita harus mencari cara bagaimana mengemukakan ketidakpuasan ini dengan cara yang bijaksana, sehingga tidak menjadi masalah. Karena apa? Kalau frontal, apalagi PNS ya, wah ini atasannya nanti ditegur. Itu anak buahmu bagaimana? Nah, atasan menegur bawahan-bawahan, udah kalau gitu berhentikan aja. Wah, ini malah susah lagi gitu ya. Nah, ini saya kira tuntunan Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati
wajadilhum billati hiya ahsan. Nah ini. Jadi surat An-Nahl ayat 125. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Bapak. Yaitu surat Al-Haqqah ayat 16. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Pengertian langit ini kalau saya lihat yang biru-biru ini, tapi kalau sini rapuh. Yang kemudian yang lainnya yaitu mengenai surat Al-Ma'arij. Ma'arij ya. Ayat 11, 12, 13, 14. Kelihatannya sangat menakutkan sekali. Mohon penjelasan. Ya, surat Al-Haqqah ayat berapa? 16. Ya. Ya. Pengertian langit terbelah. Ya. Wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Nah, ini makna langit itu yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan para mufasir. Langit yang disebut dalam Quran ya. Kalau langit yang kita kenal itu langit biru. Hakikatnya langit itu tidak ada bendanya, nggak ada bendanya. Biru itu warna yang disebabkan karena jauhnya, sehingga dari pantulan-pantulan sinar maka langit itu kelihatan biru. Bapak kalau berdiri di pantai melihat laut, laut itu warnanya apa? Laut itu kalau kita ambil airnya bening, tapi ketika di laut terlihat biru kehijau-hijauan karena jauhnya dan pantulan-pantulan sinar matahari. Nah, di sini kalau menurut para mufasir, langit as-sama atau as-samawat itu ada yang mengartikan planet-planet yang ada di angkasa. Sehingga ketika diartikan planet-planet yang ada di angkasa, planet-planet itulah yang terbelah, hancur. Nah, kenapa ini hancur? Ini dimulai dari surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini artinya apa? Bumi itu kelak diguncangkan secara global. Kalau sekarang sering diguncang tapi lokal, yang namanya gempa. Baik gempa vulkanik, gempa yang disebabkan gunung meletus, atau gempa tektonik, gempa yang disebabkan lempengan bumi bergerak. Terjadi gempa di Aceh menimbulkan tsunami, terjadi di Padang tsunami, terjadi di Palu, sehingga ada tanah yang langsung tiba-tiba runtuh, ambles. Di Jakarta tidak terasa. Ini namanya gempa lokal. Tapi nanti gempa global terjadi, bumi itu semuanya tergoncang. Nah, kenapa? Nah, ini menurut futurolog ahli masa depan itu menaksir, ya, menduga bumi ini planet yang sangat berat. Tapi bumi inilah satu-satunya planet yang dieksploitasi. Planet lain tidak ada eksploitasi. Bumi pohonnya ditebang, tambangnya diambil, dibakar habis. Timahnya, emasnya, lain-lainnya habis. Kalau setahun tidak apa-apa, puluhan tahun
bahkan ratusan tahun, kira-kira berat bumi berkurang atau tidak? Secara logika berat bumi akan berkurang karena banyak ditebangi, banyak diambili, dieksploitasi. Nah, ketika itu berat bumi jadi ringan, dan kita tahu bumi itu bergerak, berputar pada porosnya, dan berputar mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, sekarang ketika beratnya kuat, mantap, berputarnya tenang, stabil. Tapi ketika beratnya berkurang, maka bumi akan ringan, akan melayang. Nah, ketika melayang ini mengganggu planet-planet lain yang juga semuanya berputar. Nih, di angkasa itu planet semua berputar miliaran bareng. Kalau teratur, aman. Tapi karena bumi melayang, maka nanti suatu saat bumi akan tertabrak planet lain. Jeger. Itulah bumi tergoncang kuat. Ini ada efek domino. Begitu tertabrak, ini nabrak yang lain, nabrak yang lain. Itulah yang dinamakan wansyaqqatis sama. Semua planet tergoncang karena saling bertabrakan. Nah, itu juga disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq, surat At-Takwir, ya. Idzas sama'u kuwirat, wa idzal kawakibun tasyarat. Ketika langit digulung, hancur, dan planet-planet pun hancur berantakan. Nah, itu, ini maknanya begitu. Jadi nanti fi yaumil akhir, hari terakhir keberadaan dunia, itu akan menjadi kehancuran yang dimulai dari bumi ini. Nah, itu nanti itu yang terjadi. Itu yang dalam surat apa? Al-Haqqah. Kemudian dalam surat Al-Ma'arij, sebentar, surat Al-Ma'arij ayat surat berapa ini? 70. Ya. 11, 12. Dari 11 ya. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaqtadi min adzabi yaumidin bibanihi. Nomor 12, wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an summa yunjihi kalla innaha ladho nazza'atan lisawa tat'u man adbara wa tawalla. Ya, ini dimulai dari apa itu? Ayat sebelumnya, wa takunul jibalu kal'ihn. Pada hari akhir nanti gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Gunung-gunung berterbangan. Kenapa? Akibat ditabrak tadi. Tabrak, semuanya mental berhamburan. Termasuk gunung-gunung yang kokoh itu juga akan terbang. Wala yas'alu hamimun jami hamima. Dan tidak ada seorang teman karib yang menanyakan temannya. Saya berteman dengan Bapak akrab, tiap saat sering komunikasi. Kalau sekarang minimal dengan WA. Tapi begitu terjadi goncangan-goncangan, tidak sempat lagi saling bertanya. Yang ada keinginan menyelamatkan diri. Nah, inilah wala yas'alu hamimun hamima. Seseorang tidak sempat lagi bertanya pada yang lain. Karena apa? Sedang sibuk menyelamatkan diri. Nah, ini. Kemudian ayat lainnya, yubassarunahum. Sedang mereka saling melihat, tahu melihat. Tapi karena sedang, saya lagi ingin selamat, tidak sempat menanyakan berita. Gimana Ustaz? Sehat-sehat? Enggak sempat. Karena bagaimana saya harus menyelamatkan diri. Yawadul mujrimu lau yaftadi min adzabi yaumidin bibani. Sedangkan pada waktu itu orang yang berdosa ingin sekiranya dapat menebus azab dengan anak-anaknya. Artinya apa?
Kalau sekarang kita punya anak itu disayang, dibela, bahkan ada yang mengatakan saya berani bertaruh nyawa untuk keselamatan anak saya. Tapi pada hari itu nanti kalau ditanya kamu selamat tapi anak-anakmu tidak, oke boleh. Nah, itu artinya orang sudah tidak lagi mengingat keselamatan orang lain, tapi yang diingat, yang dipentingkan adalah diri sendiri. Nah, ini. Nah, kemudian ayat 12, wa sahibati wa akhihi, dan tidak lagi peduli dengan istrinya. Istrinya pun tidak peduli dengan suaminya, masing-masing cari selamat sendiri. Nah, ini juga disebutkan dalam akhir surat Abasa ya. Wa idza ja'atis sohoh, ketika datang peristiwa besar itu, hari akhir, yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan melari, tidak mau bertemu saudaranya. Kenapa? Ingin menyelamatkan diri. Ya. Wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya atau anak-anaknya. Nah, itu enggak. Wa min abihi wa ummi, wa min ummihi wa abi. Nah, itu ya. Nah, ini. Kemudian ayat 13, wa fasilatihil lati tuwi, dan keluarga yang melindunginya. Nah, ini. Semuanya saling melarikan diri, saling ingin menyelamatkan diri sendiri, dan tidak punya perhatian pada lainnya, tidak peduli pada lainnya. Nah, ini nanti ketika hari akhir. Karena apa? Goncangan dunia dan terjadinya semua berantakan, semua gempa, semua meletus. Nah, sehingga manusia, kalau dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, suatu suara yang sangat keras ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, ketika itu manusia berlarian bagaikan kuda terlepas dari ikatannya, terlepas dari kandang, kebingungan. Kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus, dan gunung-gunung berterbangan kayak kapas yang tertiup angin. Nah, ini sama dengan gambaran di sini tadi ya. Nah, waman fil ardi jami'an summa yunji. Nah, mereka akan lari semuanya dan juga masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, ini kondisi kelak di yaumil akhir ini, Pak ya. Nah, ya. Menembus ayat berapa? Ayat 11 ya Pak Prof. Arti menebus. Menebus ya Pak? Menebus itu kayak kita menebus itu kalau anak diculik, kemudian penculiknya minta tebusan. Tebusan itu di sini berarti barang untuk menebus, mengambil. Kalau di sini untuk menebus agar saya selamat. Nah, maksudnya begitu. Tadi Ustaz menjelaskan mengenai berusaha menyelamatkan diri. Ya. Tapi tidak menjelaskan mengenai dia ingin menebus dengan istri anaknya agar dia selamat. Iya, ini ada tadi ya. Kalau apa? Bahwasanya mereka lam yaftadi lau yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani. Tadi kan saya sebutkan ya. Kamu selamat, tapi sebagai gantinya anak-anakmu akan saya ambil. Nah, kalau ada orang mengatakan begitu dengan janji dia selamat, pasti orang akan mau. Yang penting saya selamat. Tidak peduli apa yang terjadi pada lainnya, termasuk tidak peduli apa yang terjadi pada istrinya atau anak-anaknya. Jadi anak-anak tadi dibuat sebagai bahan tukar. Nah, menebus begitu ya. Jadi kalau anak diculik,
penebusannya sekian juta. Nah, uang sekian juta tadi untuk mengganti anak. Saya berikan uang, anak saya dikembalikan. Tapi kalau ini beda. Apa yang dijanjikan? Kamu selamat, tapi sebagai gantinya kamu serahkan anak-anakmu untuk kami, atau mungkin akan meninggal. Nah, maka orang katakan, baik, saya mau. Nah, sebelum hari akhir pun sudah ada orang yang membuat anaknya jadi tebusan. Apa itu? Orang-orang yang mencari kekayaan. Ada itu ya. Kamu saya kabulkan kaya, tapi tiap tahun kamu harus menyiapkan seorang sebagai tumbal. Nah, kadang-kadang yang dianukan pembantunya. Pembantunya nggak ada lagi, anaknya. Nah, itu ada. Itu sekarang pun ada orang mencari kekayaan dengan tumbal, istilahnya tumbal ya. Tebusannya adalah manusia yang harus dikorbankan. Nah, supaya saya kaya. Nah, ini kalau sekarang. Tapi kalau nanti di akhir zaman, supaya saya selamat. Saya korbankan anak saya sebagai tebusan. Tapi saya harus selamat. Ah, maknanya begitu, Pak. Bisa dipaham ya? Ya, sudah cukup, Pak. Dapat dipahami. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya. Alhamdulillah, karena terbatasnya waktu dan sudah 2 pertanyaan, mari kita cukupkan kajian tafsir Al-Quran pada Sabtu subuh kali ini, yaitu pembahasan surah Yunus ayat 108 hingga 109, sekaligus menutup kajian tafsir Al-Quran pada surah Yunus. Karena sudah selesai, insya Allah akan dilanjutkan pada surat yang lain. Baik, untuk mengakhiri, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.